identitas keindonesiaan. Kecil di balik belusukan. Ini cerita tanggal 1 Juni 2016 di Aceh. Sudah jam 20.45, saya sudah lapar. Saya ikut kunjungan kerja presiden waktu itu, lapar. Tiba-tiba kami diajak ke Susuya Department Store. Presiden karena seharian di lapangan itu kaos dalamnya habis, basah semua. Jadi harus beli kaos dalam baru. Ketika presiden datang, saya sudah lapar. Saya juga coba melipir di lantai 2 departemen store itu. Ada es puter. Lapar, saya pengen makan. Tahu presiden datang, yang jualan, adik-adik itu, cewek itu, mbak-mbak itu, lari mengejar presiden pengen salaman. Jadi saya diem aja di depan kantor es puternya itu. Dia pokoknya ditinggal, nggak peduli. Akhirnya presiden sudah pergi, saya datang. Saya bilang, Dek, saya mau beli ini. Ya Pak, saya pengen foto dulu ini. Mas Selvi. Ya sudah, saya mengalah. Saya turun. Beli donat. Saya makan beli donat. Itulah peristiwa 1 Juni 2016 ketika saya ikut kunjungan presiden di Banda Aceh. Sopo sing gelem tak tungengi. Sukardi Rinakit. Baik, selamat sore dan salam jumpa. Saya Maulana Isnarto di edisi hari ini. Kalau sudah diawali dengan ceritanya Cak Kardi Rinakit, itu artinya ada sudut istana yang akan bersama Anda. Tadi diawali dengan cerita dari Aceh. Kita berduka juga mana kejadian gempa dengan kekuatan 6,4 pada skala Richter melanda Aceh, tepatnya di wilayah Pidi. Kami ucapkan atau kami ikut berbelasungkawa dan semoga ini cepat berlalu, bisa kembali masyarakat Pidi bisa beraktivitas. Dan saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan. Dan nanti kabarnya Presiden Jokowi akan memimpin doa untuk Pidi. Nanti kita akan coba hadirkan informasi langsungnya. Kami sedang coba menghubungi reporter kami. Dan Anda ingin bersama kami silakan di line SMS 081399399888 dan juga di line telepon 021386671238445545. Hari ini kita ngobrol lain dari biasanya. Nah, kalau biasa kita ngobrol nih soal bagaimana program pemerintah, bagaimana kinerja para menteri dan kementerian. Hari ini kita bicara soal Pas Pampres. Wah, ini kedengarannya sangar gitu. Tapi narasumber saya nggak sangar masalahnya. Jadi kalau ngomong Pas Pampres, kalau kemanapun presiden atau wakil presiden itu selalu ada namanya pasukan yang saya pikir akan selalu jadi role model gitu loh. Wah, Pas Pampres nih ngeri kan, keren banget loh gitu loh. Kalau ada omongan kayak gitu, kalau wartawan Pas Pampres nih, wah susah nih masuknya nih. Gitu ya, kalau ada kayak gitu ya. Saya undang, ini narasumber saya sudah ada di studio Pro 3 RRI, Kolonel Infantri Prabowo Setiaji. Beliau adalah asisten operasi dan Pas Pampres. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Waduh, ini kalau Anda nih kehadiran harusnya di studio memang. Kalau kelihatan nih nggak kayak nggak sesanggar yang kita bayangkan. Kok pengawalnya ngeri ya, saya nggak tahu. Tapi kalau Pak Komandan nggak. Tapi saya bersama dengan partner saya ini, Pak Prabowo. Ada Mas Arya Sasupit. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Maulana. Dikawal Pak Prabowo ini berdua kita nih. Iya betul, Mas. Biasanya beliau ngawal presiden, ngawal kita nih. Ngawal kita nih. Studio hari ini. Baik, kita nanti akan coba bersama dengan reporter RRI Pradipta Rahadi dulu, Pak Prabowo, karena sudah tersambung di Bali. Presiden memimpin doa bersama untuk Pidi Aceh. Pradipta. Dan juga pendengar, saat ini Presiden Joko Widodo tengah memimpin doa bersama untuk masyarakat Aceh yang sedang terkena musibah. Mari kita simak langsung pimpinan doa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Aceh, khususnya warga di Kabupaten Pidijaya
Semoga tetap tabah, tetap tawakal, tetap kuat untuk bangkit kembali dan membangun hari esok. Dan saudara-saudara semuanya, warga PD Aceh Jaya tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Kita semuanya akan mendukung dengan doa ini. Berdoa dimulai. Ya, pendengar, sekarang semua peserta yang hadir dalam Bali Nusa Dua Convention Center telah memanjatkan doa. Dan Presiden Joko Widodo telah mengakhiri sesi doa bersama untuk masyarakat PD Aceh yang tengah tertimpa musibah bencana alam, yaitu gempa bumi pada pagi hari tadi. Demikian dapat kami laporkan dari Bali Nusa Dua Convention Center. Selanjutnya kita kembali ke studio. Demikian laporan langsung berada utara hadir dari Bali Nusa Dua Convention Center. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin doa bersama untuk masyarakat PD Jaya Aceh. Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita di kesempatan kali ini. Saya ingin langsung ngobrol dengan Pak Prabowo Setiaji, Kolonel Infantri Prabowo Setiaji. Tepatnya itu, beliau adalah asisten operasi dan Pas Pampres. Kita akan ngobrol nih. Kalau bicara Pas Pampres nih Pak. Ya, Pak Maulana. Ini Pas Pampres itu kalau kita lihat sejarahnya gitu ya. Ini punya sejarah yang apa namanya? Timbul tenggelam. Nah gitu ya Pak. Tapi kita orang pasti banyak nggak tahu soal sejarah Pas Pampres. Dulu Pas Pampres itu namanya apa ya? Sempat saya belajar dulu namanya PSBB itu. Pelajaran, wah itu nggak ada lagi pelajaran. Sudah nggak ada. PSBB itu. Bahwa dulu namanya tuh Cakrabirawa. Ya, nah kalau udah Cakrabirawa orang pasti konotasinya negatif. Tapi boleh dong cerita sedikit tentang bagaimana perjalanan Pas Pampres dari Cakrabirawa berubah sampai sekarang namanya Pas Pampres, Pak Prabowo. Ya, jadi baik Pas Pampres itu saat ini memiliki tugas pokok adalah melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat secara terus-menerus kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, dan juga tamu negara setingkat kepala negara maupun kepala pemerintahan yang hadir berkunjung ke Indonesia, serta pengamanan terhadap mantan presiden maupun wakil presiden, tetapi tidak dengan keluarganya, cukup dengan presiden maupun wakil presiden mantan. Kemudian Pas Pampres itu memiliki sejarah yang cukup panjang. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung berdiri Pas Pampres, tetapi memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana diawali pada saat tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, di mana pada saat itu belum terbentuk pengamanan khusus kepada Presiden Soekarno. Kemudian pengamanan diambil secara langsung yang dipimpin oleh pada saat itu adalah Pak Mangil dari kepolisian. Nah, bekerja sama dengan TNI. Awalnya justru polisi ya pertama ya? Ya, sebetulnya belum terbentuk. Belum terbentuk, tapi secara inisiatif saja pada saat ya, itu. Betul. Okay. Nah, kemudian bekerja sama dengan TNI pada saat itu. Nah, kemudian banyak sekali ancaman-ancaman terhadap Bapak Presiden Soekarno pada saat itu, bahkan adanya percobaan-percobaan pembunuhan terhadap beliau pada saat itu, sehingga pada saat adanya percobaan-percobaan pembunuhan dan juga adanya ancaman dari Belanda pada saat itu, sehingga diamankan, dibawa ke Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946. Nah, itulah cikal bakal berdirinya pengamanan presiden. Oh, berarti 3 Januari nggak lama lagi nih? Nggak lama lagi, dan ini itu ulang tahun nih. Betul, dijadikan hari jadi Pas Pampres. Hari baktinya Pas Pampres. Betul. Kemudian baru dibentuk itu adalah pasukan pengawal presiden pada saat itu, dikomandai dengan nama Cakrabirawa. Kenapa namanya Cakrabirawa? Iya, karena Cakrabirawa itu adalah
pasukan yang dihimpun, pasukan khusus yang dipilih untuk memang mengawal Bapak Presiden Soekarno. Nggak ada arti khusus ya, Pak Prabowo? Tidak ada arti nggak khusus. Nggak ada khusus Cakrabirawa itu. Tapi namanya itu kelihatan apa? Kelihatannya memang keren itu nama Cakrabirawa itu. Memang keren. Pimpinannya Kolonel Untung pada saat itu. Ya, kemudian pada prosesnya tahun 65 terjadi sejarah pemberontakan G30 PKI. Kemudian selanjutnya Pas Pampres tidak lagi dikomandai oleh Cakrabirawa, diganti oleh Batalion Pomat Para sebagai inti dari pengamanan presiden, dibantu oleh Detasemen Kavaleri, kemudian dari Kodam Jaya dan Batalion 2 PGT dan Batalion Brimob serta Batalion Infanteri 531 Raider. Pada saat itu? Pada saat itu itulah berdirinya pasukan pengawal presiden, bukan pasukan pengamanan presiden. Kemudian selanjutnya Pas Pampres berjalan dengan sejarah, diganti dengan nama pasukan pengamanan presiden. Pada saat itu kemudian inti dari pasukan itu adalah pembentukan dari pasukan-pasukan khusus yang ada di Indonesia ini, terutama TNI, baik itu dari Kopassus, kemudian dari Paskas maupun dari Denjaka, dikumpulkan jadi satu pada saat itu. Kemudian juga masih bergabung persatuan dari kepolisian, karena pada saat itu polisi dengan TNI masih jadi satu. ABRI namanya ya? Ya, ABRI. Kemudian dengan proses reformasi berubah kembali. Pas Pampres, polisi tidak lagi ikut dalam include pengamanan presiden atau di bawah Panglima TNI. Ya. Tetapi untuk proses pelaksanaan kegiatan pengamanan, polisi tetap diikut sertakan, terutama dalam pengawalan presiden di jalan. Nah, ini menariknya adalah tadi namanya ini ya macam-macam, Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, ya. Baru pasukan pengamanan presiden. Iya. Ini kalau bagi kita orang-orang awam nih ya, ngawal sama ngamankan ini sama aja. Tapi itu punya impact nggak sebenarnya? Nama pengawalan dengan nama pengamanan itu beda tugas nggak, Pak Prabowo? Sebetulnya tidak terlalu beda antara pengawalan dengan pengamanan. Jadi disebut pengamanan adalah pengamanan dilaksanakan secara terus-menerus. Kalau pengawalan itu hanya pada saat presiden beraktivitas. Betul, beraktivitas. Nah, sehingga saat inilah berubah menjadi pasukan pengamanan presiden sesuai dengan doktrin PAM-VVIP yang dikeluarkan oleh Panglima TNI, sehingga kita mengamankan secara terus-menerus 24 jam. 24 jam. 7 hari seminggu. Ya, pokoknya sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu diamankan terus. Diamankan. Ya? Itu presiden dan wakil presiden beserta keluarga itu. Betul. Waduh. Dan yang diamankan bukan saja presidennya saja, tetapi putra putri itu juga kita amankan. Itu dengan apa? Pengawalan, kemana-mana dikawal gitu. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi secara melekat, mendekat. Itu nggak boleh komplain keluarganya. Ya memang. Memang secara privasi memang mungkin sedikit terganggu, tetapi dengan mengetahui tugas pokoknya Pas Pampres mungkin objek memahami dengan tugas-tugas kita. Tapi mereka sadar ya kalau pengawalan itu kadang-kadang nggak kelihatan juga, Pak ya? Pengamanan itu kan? Ya, kadang-kadang ada kayak preman gitu ya. Ya, putra dan putri mungkin ada yang tidak tidak menginginkan dikawal secara melekat, sehingga kita mengawal mungkin secara tertutup. Oke, bagi Anda yang ingin tahu banyak nih soal Pas Pampres, silakan telepon di 0213866712 3844545. Ini saya ingin tanya Mas Ari juga nih, orang yang di istana hari-hari kan, tim komunikasi presiden. Kalau lihat Pas Pampres gimana, Mas Ari? Baik, terima kasih Mas Maulana. Kita kalau melihat Pas Pampres ini cukup bangga juga, karena kan takut sih, karena udah sering kali ya, jadi udah setiap hari jadi biasa ya Pak ya. Nggak awal-awal masuk istana jadi tim komunikasi emang nggak takut apa? Masuk kenal Pas Pampres, bukan ketemu Pak Prabowo, tapi Pas Pampresnya ramah-ramah sekarang. Oh ya gitu ya, manis gitu ya. Baik, terus gimana nih kebanggaan nih kalau dilihat mekanisme protap dan sebagainya itu? Kalau saya ingin tahu nih, Pak Jokowi kan nggak beda orangnya nih. Iya. Apa ya? Mentang sini, kita nggak tahu nih, kadang tiba-tiba belok gitu kan. Waktu di mana itu? Saya ingat di Jawa Barat, tiba-tiba ingin kemana? Tiba-tiba presiden bilang belok kita ke rumah sakit. Nah itu gimana Mas? Lihat bagaimana mereka ini bereaksi ketika presidennya memang punya agenda yang nggak dijadwalkan gitu sebenarnya. Iya, memang Presiden Jokowi adalah presiden yang merakyat. Beliau memang
keinginan untuk menyerap aspirasi dari rakyat memang sangat tinggi. Dan beliau ini suka dengan yang namanya belusukan. Dan saya rasa ini merupakan hal yang unik tersendiri bagi Pas Pampres. Karena mungkin sebelumnya tidak ada ya Pak ya, seorang presiden yang ini sebenarnya ngomongnya untuk tim komunikasi sebenarnya. Turun kepada rakyat. Cuma pakai soal repot juga sebenarnya tim komunikasi presiden yang ngikutin. Tapi gini, ini kan selalu orang akan bertanya soal bagaimana pengalaman bersama presiden-presiden dari masa ke masa ini. Kalau Pak Prabowo sendiri baru zaman Pak Jokowi? Tidak, saya di Pas Pampres itu sejak tahun 2008. Berarti Pak SBY juga ya? Kemudian sampai 2011 saya pindah. Masuk lagi masih Pak SBY tahun 2013. Kemudian beralih Presiden SBY ke Presiden Jokowi. Nah, ini cerita-cerita menarik di balik pengamanan antara presiden-presiden ini, mungkin bisa cerita dikit Pak Prabowo? Ya mungkin kalau misalnya secara fungsi Pas Pampres itu kan pengamanan pribadi secara melekat kepada objeknya itu sendiri. Kemudian pengamanan instalasi berarti instalasi kediaman-kediaman Bapak Presiden maupun Wakil Presiden kita amankan, atau objek-objek yang akan dikunjungi kita amankan. Termasuk juga penyelamatan harus kita lakukan. Nah, untuk pengamanan instalasi mungkin tidak jauh beda sama, karena memang kan objeknya tepat, tidak bergerak. Nah, yang bergerak itu kan objeknya adalah VVIP-nya, dalam hal ini adalah presiden. Ya, memang memiliki kriteria khusus. Ya, jadi kalau Pak Presiden Jokowi ini kan kesukaannya tadi disampaikan oleh Mas Ari adalah belusukan. Betul. Kadang Pas Pampres juga tidak mengerti. Maksudnya Bapak Presiden ini selain ini mau kemana gitu. Presiden itu Pas Pampres nggak bisa komplain ya? Oh, kita kan tetap melaksanakan tugas. Menyesuaikan Pak ya? Menyesuaikan. Nggak boleh Pas Pampres komplain dengan Presiden. Tapi kan lihat anak ini, Pak Jokowi kan suka belusukan. Ya tadi kadang-kadang uninspected agenda gitu, nggak terpikirkan bahwa dia akan pergi ke sana. Terus bagaimana Pas Pampres itu dengan orang melihatnya gini Pak Prabowo? Orang melihat Pas Pampres itu on schedule, sudah protap gitu. Nah itu tiba-tiba presiden kayak Pak Presiden kita ini yang kadang-kadang terpikir di tengah, wah aku mau lihat BPJS. Tak belok dulu rumah sakit. Belok katanya Raset, belok padahal udah protapnya. Nah itu gimana itu Pak Prabowo? Jadi begini, untuk Pas Pampres memang setiap saat kan harus wajib mengamankan presiden. Kemudian kita punya prosedur adalah mengamankan dan nyaman. Jadi aman dan juga nyaman buat beliau gitu. Dan jangan sampai aman tapi tidak nyaman. Ini tidak boleh terjadi. Yang paling tidak boleh terjadi tidak aman untuk beliau dan tidak nyaman. Ya, harus kita wajib mengamankan semaksimal mungkin. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi apabila ada hal yang berkaitan yang sifatnya mendadak? Jadi kalau di Jakarta Pas Pampres itu menyiapkan satuan on call namanya. Setiap saat selalu siap bergerak 1/24 jam jika didadak. Nah, jika ada dadakan, maka siaga on call ini langsung kita kerahkan menuju tempat yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Bagaimana caranya? Ya kita siapkan dengan pengawalan juga. Kalau memang waktunya mendesak, kita juga pakai motor gitu. Oh gitu ya? Ya, betul. Jadi kita nggak perlu pakai mobil, kemudian harus sampai di sana. Tapi bagaimana cara secepat mungkin kita tidak boleh didolei oleh Bapak Presiden di tempat tersebut. Maka siaga. Pernah nggak terdahului dengan Pak Presiden? Ya, sejauh ini nggak belum pernah. Karena kita pada saat dapat informasi kan ada pengamanan yang melekat kepada beliau, menginformasikan lebih awal kepada saya, Bapak Presiden mau pergi ke suatu tempat. Nah, otomatis kita langsung pergi ke sana. Bahkan juga ada kegiatan yang memang tidak perlu diketahui oleh masyarakat banyak atau pengamanan lain. Tapi gini, benar nggak Pak Prabowo pada saat itu Pak Andika Perkasa, komandannya ini, ganti sepatu dari sepatu tentara yang PSL itu jadi sepatu presiden kayak gini. Ya, sepatu taktikal. Sepatu taktikal. Lebih banyak pakai itu katanya dibanding pakai sepatu yang biasa dipakai. Benar itu ya? Ya benar, karena memang mungkin untuk memudahkan mobilitas yang cukup cepat apabila menggunakan sepatu taktikal. Nah itu tidak lain adalah karena untuk mobilitas yang secara cepat bisa mengcover kegiatan Bapak Presiden. Oke, baik. Setelah ini kita undang pendengar, silakan Anda bisa masuk sekarang di line telepon 0213866712384445.
Kilas Berita. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan 1.065 kapal laut untuk musim libur Natal dan Tahun Baru 2017. Terdiri dari 26 unit kapal Pelni, kapal Ro-Ro 22 unit, dan kapal perintis 96 unit. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tony Budiono mengatakan, Kementerian Perhubungan menyiapkan juga kapal jarak dekat untuk daerah seperti Riau dan Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku sebanyak 859 unit. Row 3, suara identitas ke-Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Sudut Istana. Di edisi hari ini kita akan terima Anda di line telepon 021386671238444545. Tamu saya pada sore hari ini adalah Kolonel Infantri Prabowo Setiaji. Beliau adalah asisten operasi dari Denpas Pampres, dan juga rekan saya ini Alias Supit dari tim komunikasi Presiden yang juga bersama Anda. Saya ingin sapa dari Pak Lulu di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Pak Lulu. Selamat sore. Saya pikir tadi Bu Lulu. Pak Lulu rupanya. Iya. Silakan Pak Lulu. Pak, saya mau koreksi. Itu komandannya saya berapa bukan Untung tapi Sabur, terakhir di CPM. Dan waktu Untung itu sampai pecah di 30 NC, pangkatnya hanya letkol aja Pak, bukan kolonel. Terima kasih. Baik, gitu ya Pak Lulu ya. Tapi Pak Lulu gimana Pak Lulu? Kalau lihat Pas Pampres sekarang itu gimana Pak Lulu? Ya saya rasa udah tepat Pak. Soalnya itu Presiden kan sebagai orang yang harus dilindungi Pak. Jadi di mana saja Presiden harus tunduk dengan protap dari Pas Pampres. Jadi Presiden yang harus tunduk sama protap Pas Pampres yang nggak kebalik nih. Karena yang tahu keadaan itu kan Pas Pampres. Nah ini kan menariknya Pak Lulu bahwa publik yang ingin bertemu dengan presidennya atau presiden lagi di jalan gitu harus dijaga Pas Pampres. Itu bagi masyarakat gimana sih Pak Lulu? Ya seperti waktu zaman Pak Harto kalau pergi ke Amerika kan seminggu sebelumnya itu Pas Pampres harus ke Amerika untuk melihat situasi di sana. Meskipun Amerika menjamin bahwa keamanannya dijamin oleh Amerika, tapi Pas Pampres harus melihat situasi dan kondisi di sana, termasuk keamanan dari segi makanan segala itu harus dilihat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lulu sudah bersama kami di Pro 3 hari ini Pak. Dulu di Bogor, Pak Presiden sering di Bogor nih ya. Ya, gitu. Ini tadi ada koreksi sedikit. Itu benar ya? Ya, terima kasih Pak Lulu. Sebenarnya Pak Lulu ini mantan Pas Pampres juga ini. Oh ya? Iya, sepertinya ini. Kenal Pak ya? Ya mungkin karena sedikit lebih tahu tentang Pas Pampres kan ada advance sebelum kunjungan dari Bapak Presiden. Ya jadi terima kasih koreksinya ya, memang betul. Mungkin saya salah tadi untuk Komandan Cakrabirawa memang Pak Subur. Pak Subur ya pada saat itu ya. Oke. Ya. Tapi itu tuh ada tip and fun dan sebagainya, itu menarik tuh. Beberapa kali Presiden, saya waktu itu misalnya di Purwokerto, Presiden itu mau kunjungan ke sana. Saya itu Pak SBY kalau nggak salah. Ya. Saya wawancara Pak SBY di Batu Raden. Ingat nggak? Mungkin. Iya. Iya nggak? Iya. Pak itu juga mungkin Pak Prabowo juga mungkin waktu itu gitu. Nah itu ada tim yang memang lebih dulu memang apa fungsinya itu? Jadi memang sebelum pelaksanaan kunjungan Bapak Presiden itu didahului dengan tim advance, dan di mana sesuai dengan protap dan prosedur kita akan datang itu adalah H-3 sebelum H-3 sebelum Presiden itu hadir di tempat. Betul. Kemudian di sana fungsi dan tugasnya dari tim advance adalah mengecek kesiapan, baik itu adalah kesiapan yang utama adalah kesiapan pengamanan, di samping juga ada kesiapan acara. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Lulu memang juga benar, salah satunya adalah apabila tidak memenuhi kriteria aman di sana, kita akan memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden. Tapi ada nggak Presiden yang nekat itu? Ya, nggak, masukannya udah, waduh Pak jangan Pak di sini Pak. Ya mungkin bodo amat lah, pokoknya jaga gitu kan gitu. Ada nggak? Kadang ada nggak Presiden gitu? Ya mungkin ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan di situ, penilaian-penilaian, karena kan di situ juga ada tim khusus juga yang akan menilai apakah tempat tersebut layak, dinilai dari segi acara maupun dari segi politis maupun dari segi pengamanan. Kalaupun itu memenuhi kriteria, kemungkinan Bapak Presiden akan datang. Saya ini salah satu penikmat film
yang ada bau-bau tentara-tentara gitu. Kayak White House Down dan sebagainya. London is Violent. Saya agak suka tuh film-film gitu. Iya. Yang dari kecil saya ingin tanya itu beneran kalau presiden mau makan dicek dulu makanannya, minum dicek dulu minumannya, itu beneran Pak? Ya benar, karena salah satu juga kalau misalnya keluar daerah tim advance yang kita kirim itu juga ada tim yang namanya food security yang memang langsung mengecek makanan, apakah makanan yang akan disajikan kepada Bapak Presiden ini sudah memenuhi syarat, apakah aman bisa dikonsumsi. Kalau misalnya dinilai dari food security kemudian tidak aman, maka makanan tersebut tidak boleh disajikan untuk Bapak Presiden. Gitu ya, itu super ketat ya itu. Betul, karena memang salah satu mungkin ancaman bisa saja yang paling mungkin terjadi dari makanan, bisa saja. Karena kan proses pembuatan makanan itu ada nggak cerita ya soal ada yang coba-coba untuk mungkin zaman Bung Karno atau siapa coba-coba untuk meracuni presiden, membunuh presiden, pernah nggak? Ya mungkin tidak secara langsung ada untuk coba-coba meracuni melalui makanan, tetapi kalau misalnya secara pemeriksaan langsung di lapangan, mungkin juga masyarakat tidak tahu untuk menyajikan Bapak Presiden ini mengandung beberapa unsur-unsur yang tidak diizinkan oleh kesehatan kita, karena akan mengganggu kesehatan Bapak Presiden. Sehingga banyak juga kadang makanan yang disajikan digugurkan untuk ditiadakan. Itu artinya gini, standar yang dipakai itu standarnya Pas Pampres atas rekomendasi dokter kesehatannya Presiden, atau justru kalau memang makanan itu diinginkan Presiden, kita boleh nolak nggak ya? Pokoknya sama makan itu mungkin enak banget, mungkin dia nggak tahu kan gitu. Betul. Jadi memang itu sudah ada standarnya dari Pas Pampres setelah dinilai oleh food security. Contohnya apakah mengandung buruk, apakah mengandung zat makanan yang tingkat keasamannya tinggi. Nah itu ada nilai-nilai khusus yang tertentu di situ yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, gitu. Sehingga apabila itu terkandung oleh hal-hal tersebut yang tidak diizinkan oleh food security kita, sehingga tidak perlu disajikan kepada Bapak Presiden. Oke, Mas Ari, kita baca pesan singkat, ada menarik nih dari Pak Agung di Madiun ini, SMS-nya nih. Apakah termasuk anak cucu Pak yang di dalam istana itu harus dilindungi oleh Pas Pampres, anak cucu Presiden? Itu yang pertama. Kemudian juga Pak Tanah itu di Sukoharjo, canggih memang Pas Pampres sekarang. Kemudian Pak Presiden Jokowi dari 0856 0788 sekian-sekian. Pak Jokowi memang hebat merakyat, semoga panjang umur, dan penjagaan juga harus tetap kepada Bapak Presiden karena memang suka belusukan dan sebagainya. Kemudian ada pesan singkat lagi, Rini di Gunung Sitoli ini sampaikan. Oke, mau bertanya, saat zaman-zamannya Presiden Pak Harto dan Pak SBY serta Presiden sebelumnya, apakah Pas Pampres cuma punya seni penjagaan dan pengawalan yang berbeda? Itu yang ditanyakan. Oke, itu yang ditanyakan. Kemudian Pak Herman di Alor, pengawalan Presiden dan Wakil Presiden adalah pribadi Presiden dan Wakil Presiden serta keluarganya, menyangkut, apakah juga menyangkut dokumen-dokumen dan sebagainya? Apakah itu masuk dalam tupoksinya Pak atau Pas Pampres? Itu jangan ditanyakan oleh negara kita. Mungkin Pak Prabowo bisa menanggapi Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan pengamanan Presiden sesuai dengan tugas pokoknya kita Pas Pampres, bahwa pengamanan itu bukan saja kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga dilaksanakan kepada keluarganya. Dalam hal ini adalah anak. Nah, ini batasannya Pak. Anak, putra putri, cucu juga diamankan. Selama dia di istana. Ya, tidak di istana saja. Oh ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya Bapak Presiden kan kediamannya di Solo. Ada putranya yang memiliki atau tinggal di Solo, ya. Kemudian juga ada yang di Bogor. Ya, tentunya kita juga amankan di sana di Solo terhadap putranya tersebut. Kemudian juga termasuk Bapak Presiden kan tidak tinggal di Solo, tetapi ada kediaman beliau di Solo, itu juga termasuk kita amankan. Namanya pengamanan instalasi. Ibu beliau juga ya? Ibu beliau pengamanan secara terbatas, tapi yang diutamakan adalah keluarga beliau. Betul. Keluarga inti ya? Keluarga inti beliau. Hal itu berlaku juga untuk Pak Wapres? Berlaku juga untuk Pak Wapres, sesuai dengan tugas pokok kita. Oke, baik. Kemudian gini, kalau kan ada Pas Pampres A, B, C, sampai apa sekarang? D sampai D. A, B, C, dan D. Itu hanya sekedar nama atau itu menggambarkan kualifikasi personil? Ya, memang itu ada spesifikasinya, di mana kalau grup A itu adalah mengamankan Presiden.
Nah, itu include dengan putra dan putri. Kalau grup B itu adalah untuk mengamankan wakil presiden beserta putra dan putri. Kemudian kalau grup C itu adalah mengamankan tamu negara yang berkunjung ke Indonesia, sedangkan kepala negara maupun kepala pemerintahan. Ya. Kalau grup D ini adalah grup yang pembentukan baru. Nah, inilah dispesifikkan untuk mengamankan mantan presiden serta wakil presiden. Mantan wakil presiden juga. Tetapi tidak include dengan putra dan putrinya. Hanya cukup terbatas ya. Terbatas. Nah itu kualifikasinya A, B, C, D itu sama. Sama, jadi organisasinya sama. Untuk grup A itu ada 4 detasmen, grup B juga 4 detasmen, kecuali grup C dengan grup D itu cuma 3 detasmen. Oh, 3 detasmen. Tapi maksudnya ini loh, kemampuan personil loh, Pak Prabowo. Kalau kemampuan personil semuanya sama. Sama, Pak. Karena nggak ada bedanya. Tidak ada. Kita merekrut dari pasukan-pasukan khusus TNI, terutama dari pasukan Kopassus, kemudian Paskas, dan juga Denjaka atau Marinir. Nah, itu kita rekrut yang terbaik dari mereka, kita jadikan satu, kemudian kita pecah ada di grup A, grup B, grup C maupun grup D. Tapi juga tidak secara terus-menerus dia di grup A. Kita rotasi. Oh gitu ya. Itu makanya pertanyaannya banyak orang menanyakan bahwa mungkin kualifikasinya beda kali ini A, B dan C dan D itu. Pokoknya sama. Ya, sama. Siapa yang dijaga? Ya. Itu berbeda, Pak. Itu saja ya. Betul. Tapi menjadi pas pampres itu menjadi favoritnya teman-teman di pasukan khusus nggak, Pak? Gitu kan? Saya kira semua juga mendambakan setiap prajurit itu menjadi bagian dari pengawal lambang-lambang negara. Termasuk presiden itu kan lambang negara. Jadi itu adalah merupakan idaman mungkin bagi setiap prajurit bisa menyumbangsih tenaga pikiran untuk mengamankan lambang-lambang negara. Nah, jadi memang pas pampres itu khusus spesifiknya adalah mengamankan presiden. Ada kualifikasi khusus nggak untuk jadi pas pampres itu harus tentara yang gimana gitu? Dari pasukan khusus kan berarti lebih khusus lagi ya. Kan gitu. Jadi kita tidak ada pendidikan khusus yang nantinya akan menjadi prajurit pas pampres, tetapi kita merekrut prajurit-prajurit terbaik di satuan-satuan, baik itu di Kopassus, Paskas, Marinir maupun Kostrat. Kemudian ada beberapa kriteria yang khusus. Apa itu, Pak? Ya, diantaranya kita memilih yang mungkin memiliki tinggi badan yang memadai. Berapa itu? 170? Minimal 175. Minimal itu? Minimal. Wah, iya, karena kita tidak mau kalah dengan pas pampres dari luar negeri. Oh, betul. Perempuan juga sama? Perempuan berapa? Ada perempuan ada juga? Ada Wan TNI pas pampres sekarang saat ini Wan TNI ada 97 dan kita memiliki Wan TNI itu dari berbagai korps, baik itu dari Wara, kemudian dari Soal maupun Koat. Itu tingginya berapa minimal, Pak? Tingginya minimal 170 kita siapkan. Wah, nggak mau kalah dong ya? Iya. Sama pramugari nggak mau kalah juga. Gitu. itu ada kualifikasi tinggi badan. Iya. Bukan sekedar soal itu tuh, Pak. Soal bagaimana tidak harus kalah dengan asing tuh. Ya. Tapi kenapa harus tingginya segitu itu apa, Pak? Ya, secara mungkin organik dan sebagainya. Ya. Karena pertama adalah penampilan. Pas pampres itu adalah kan etalasenya TNI. Iya. Kemudian di samping juga penampilan kan kemampuan. Kemampuan yang kita rekrut itu harus memiliki kemampuan untuk menembak. Kemudian juga kemampuan fisik yang memadai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan dan psikologi. Jadi itulah yang harus kita siapkan sebagai pengawal presiden. Karena tidak baik kalau misalnya pengawal presiden itu dilihat dari penampilannya tidak good looking kan gitu. Betul. Jadi good looking. Nah ini, jadi pas pampres itu harus ganteng, Pak. Ya semaksimal mungkin kita siapkan yang ganteng, yang good looking kan. Nah itu penting ini. Jadi kalau orang lihat bahwa pas pampres itu sangar-sangar, sebenarnya ganteng-ganteng ini karena memang ada ada kualifikasi khusus ganteng ini. Mas Ari masuk, Pak, kalau? Ya masuk. Kalau memang TNI. Ya, gantengnya masuk. Kalau yang lain-lain sama kayak saya, Pak, perutnya nggak masuk. Mas, walaupun setiap hari di dalam, Mas, ada yang ingin ditanya nggak, Mas? Mungkin ada yang belum, yang ganjel ditanyain ke pas pampres boleh juga, Mas Ari, kalau mau ditanyain ke pas pampres. Iya, boleh. Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan rakyat, Pak. Iya. Kan Bapak kan sering langsung menyapa rakyatnya, kadang mengizinkan rakyat foto bareng, bahkan ditunjuk oleh Pak Presiden, ayo foto bareng. Kan itu kan
banyak orang Pak ya. Betul. Bagaimana Pak persiapan dari Pas Pampres ini? Betul, memang awal-awalnya Pas Pampres kan tidak biasa menghadapi pengamanan seperti itu. Tetapi setelah proses perjalanan ya kita memahami bahwa itulah yang harus kita amankan, modelnya seperti itu. Ya memang yang tadi saya katakan tadi bahwa dalam pelaksanaan pengamanan itu memenuhi kategori adalah aman dan nyaman. Ya berarti kita harus semaksimal mungkin mengamankan Bapak Presiden, tetapi beliau nyaman gitu loh dengan kondisi yang ada untuk diamankan. Contoh tadi disampaikan oleh Mas Ari, beliau ingin salaman, beliau ingin foto, beliau ingin berbicara dengan masyarakat. Ya otomatis kita sudah menyiapkan teknis dan taktis bagaimana mengamankan apabila kondisi hal tersebut. Nah, itu dia. Tapi tidak membatasi, misalnya ini Bapak Presiden. pernah worry nggak? Ya? Pernah khawatir nggak dengan kebiasaan Presiden yang tadi menyapa rakyat, kemudian tarik rakyat ke atas, ambil sepeda kalau benar jawabannya. Itu pernah khawatir nggak Pak Prabowo? Ya memang kalau setiap bersentuhan dengan masyarakat, kita kan tidak tahu hati masyarakat apakah ingin mengancam keselamatan Bapak Presiden. Kekhawatiran itu tetap ada, namun tidak berlebihan, kalau dibilang paranoid lah ya. Tetapi kita tetap bagaimana caranya mengamankan beliau tetapi juga nyaman, bisa bersentuhan dengan masyarakat, bisa berbincang dengan masyarakat. Nah kita berupaya tetap itu terjalin dan terlaksana dengan baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi karena setelah ini saya ingin nanya sebenarnya apakah ada trik-trik khusus untuk melihat orang ini mengancam atau tidak sebenarnya. Nah ini untuk Pak Presiden seperti Pak Jokowi tadi disampaikan bahwa bersentuhan dengan rakyat itu kayak kebutuhan beliau kan gitu. Tapi yang namanya Pas Pampres punya metode untuk bisa menjaga, memberikan pengamanan tapi memberikan rasa nyaman kepada Presiden. Kilas Berita. Perluasan akses pasar digital untuk IKM terus dilakukan pemerintah. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama membangun jaringan internet di sentra-sentra industri kecil dan menengah IKM. Kerjasama ini juga merupakan lanjutan dari program e-Smart IKM yang dicanangkan Kementerian Perindustrian. Untuk lokasi sentra-sentra IKM yang akan dipasang jaringan internet bersumber dari informasi dinas-dinas di daerah. Suara Identitas Keindonesiaan. Baik, Anda masih bersama kami di Sudut Istana edisi hari ini. Saya masih bersama Kolonel Infantri Prabowo Setiaji, Asisten Operasi dan Pas Pampres. Di kesempatan kali ini kita tadi sudah ngobrol banyak seluk-beluknya Pas Pampres ini dari presiden ke presiden, khususnya ketika menjaga dan mengamankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, tadi kita sampaikan ada bahasa yang menarik sebenarnya Pak, soal orang, hati orang nih nggak ada yang tahu nih. Ya, betul. Nah itu kan. Tapi yang namanya Pas Pampres, orang juga nggak mau tahu. Yang penting presiden aman, presiden nyaman. Ada nggak trik-trik melihat bahwa orang ini punya secara body language Pak? Ya. Punya niat jahat sama presiden? Ada nggak caranya? Ya memang untuk melihat hati manusia memang susah. Tidak ada alat yang bisa melihat hati manusia itu berbuat apa. Memang kalau nggak banyak pacarnya saya Pak, bisa lihat, bisa apa tahu hati orang Pak. Nah memang sejauh ini kalau misalnya Pas Pampres akan bergerak, memang menggunakan salah satunya adalah alat bantu material yang bisa melacak. Pertama adalah barang-barang yang dibawa oleh masyarakat. Apakah itu mengandung metal yang mengakibatkan meledak, atau mungkin benda-benda tajam, atau juga mungkin senjata api. Nah ini kita menggunakan alat juga untuk monitoring itu. Kemudian juga termasuk misalnya ada drone yang terbang di atas, itu kita juga punya anti drone yang bisa menjatuhkan drone tersebut. Oh gitu ya? Bisa, kita ada. Sekarang drone itu udah kayak mainan Pak. Iya. Untuk selfie malah drone. Tapi kalau misalnya ada presiden itu, kita memang membatasi untuk tidak ada drone di atas Bapak Presiden, sehingga kita juga ada anti drone untuk menjatuhkan drone tersebut. Kemudian juga pada saat Bapak Presiden mungkin minta foto atau masyarakat minta foto dengan Bapak Presiden, sebelum maju kan dinetralisir dulu oleh anggota kami, Polri. Jadi apakah orang ini sudah memang betul-betul aman, tidak membawa senjata tajam dan sebagainya, baru diizinkan untuk foto dengan Bapak Presiden. Sebenarnya karena kan suka insidentil sekali Bapak Presiden itu.
Ya, ada orang kumpul-kumpul ya foto-foto. Ya betul, tapi Bapak Presiden tuh akan menunjuk gitu loh. Bapak Presiden akan menunjuk siapa yang dipilih untuk foto dengan beliau. Nah, saya ingin tahu nih, beda presiden beda gaya nih Pak. Ya. Pada saat Pak Jokowi jadi presiden, apa yang beliau sampaikan di depan Pas Pampres soal keinginan beliau dan batasan bagi Pas Pampres terhadap dirinya? Ya, jadi Bapak Presiden sering menyampaikan pada saat belusukan itu jangan terlalu membatasi jarak jauh antara masyarakat dengan beliau. Jadi beliau selalu menginginkan mendekat dengan masyarakat. Jadi tidak ada penghalang. Walaupun demikian, memang kita juga mengikuti perintah Bapak. Kemudian juga, tapi kita kan tadi saya bilang aman. Kita netralisir dulu. Kalau betul-betul sudah aman, silakan bisa melakukan foto dengan Bapak Presiden. Nah itu yang sering setiap kunjungan, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta, bahkan di luar dari Pulau Jawa, pasti Bapak Presiden akan melakukan aktivitas. Butuh berapa lama melakukan adaptasi dengan seorang presiden? Ya saya kira awal-awal memang cukup sulit mengikuti gaya kepemimpinan beliau, tetapi cukup dengan waktu 1 bulan kita memahami. Cepat juga ya? Ya, karena kita harus cepat bergerak cepat mengikuti keinginan-keinginan beliau. Kemudian kita belajar dari apa yang pola beliau itu dipelajari ya. Pola kunjungan kerja, pola itu dipelajari semua. Betul, kita pelajari, kemudian kita praktekkan di lapangan. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan wilayah. Karena Pas Pampres ini tidak berdiri sendiri. Pas Pampres ini kan dalam melaksanakan tugas dibantu dengan satuan wilayah. Satuan wilayah lainnya. Ya, dalam hal ini adalah Kodam, kemudian rekan kita kepolisian. Ya, jadi pada saat nanti kegiatan-kegiatan belusukan kan Pas Pampres terbatas jumlahnya, sehingga juga dibantu oleh pasukan wilayah. Dalam hal ini sudah kita siapkan adalah sebagai pasukan tirai. Jadi tidak pasukan tirai itu ya. Betul. Jadi masyarakat tidak terlalu misalnya menyerbu Bapak Presiden, karena semua kan menginginkan salaman dengan beliau. Iya, betul. Menginginkan semua ingin foto dengan beliau. Kalau semua misalnya 1000 orang masuk ingin salaman sama beliau kan, ya beliau kasihan kan gitu. Sehingga dibatasi, nanti tinggal mengikuti misalnya Bapak Presiden menunjuk siapa orang yang dipilih untuk foto dengan beliau gitu. Ada latihan khusus nggak yang selalu dilakukan teman-teman Pas Pampres ini Pak? Setiap hari gitu. Yang perlu diasah kemampuannya apa gitu? Jadi Pas Pampres itu kan punya pola. Polanya adalah dalam satu detasmen kan ada 4 den, di mana nanti kita naik 2 kali 24 jam. Setelah naik itu turun dinas, kita istirahat 1 hari. Kemudian ada yang melaksanakan latihan untuk pembinaan profesionalisme kita, dan berlatih apa yang menjadi evaluasi sehingga kita latihkan terus supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Kemudian juga ada yang standby setiap saat apabila Bapak Presiden akan berkunjung atau mau belusukan, ini satuan yang standby ini siap untuk bergerak. Nah, salah satu profesionalisme yang selalu kita bina terutama adalah kesehatan. Karena sehat ini adalah faktor yang utama. Kalau kita tidak sehat, ya gimana kita mau bergerak, bagaimana kita mau mengamankan. Kemudian yang kita latih adalah fisik. Kemampuan fisik ini harus kita bina, karena Bapak Presiden selalu belusukan, kalau fisiknya nggak kuat ya itu dia tuh. Ya kita pingsan juga kan gitu. Ini menarik Pak, ada Pak Adam Kasmono di Papua. Kalau bisa Pas Pampres kita itu pakai batik-batik dari berbagai wilayah. Nah, ini kan mungkin dibilang etalase itu. Mereka pikir, wah Pas Pampres harusnya pakai batik dari semua wilayah Indonesia nih, ganti-ganti nih bajunya. Nah itu seragam pakaian itu menurut Pas Pampres penting nggak sih? Ya, jadi Pas Pampres itu punya berbagai macam seragam, di mana seragam yang ada salah satunya adalah PSL dengan dasi khusus warna merah kan itu. Dalaman itu ya, harus merah ya? Ya sebenarnya tidak harus merah, tetapi untuk mengenali kode bahwa oh itu adalah merah, dasi itu adalah Pas spesifik nggak? Dasi itu memang hanya punya Pas Pampres? Ya tidak juga, mungkin masyarakat kan punya merah kan gitu. Ya artinya bentuknya sebagai kode bahwa ini bedain pakaiannya Pas Pampres dengan nggak Pas Pampres. Memang salah satunya untuk mengenali adalah dari pakaian. Yang kedua itu dari PIN maupun ID. Pas Pampres kan punya PIN seperti yang saya pakai ini. Itu adalah salah satu untuk mengenali. Dan itu nggak dijual bebas Pak ya? Tidak boleh. Itu. Kalau Perkorpri kan dijual bebas sebenarnya. Kemudian juga selain PSL, kita juga PDHS ada warna hitam, kemudian dengan ada warna cerah. Kemudian juga untuk spesifik khusus kegiatan sehari-hari kita menggunakan batik. Batik juga sebetulnya ini juga seragam kita. Jadi dibuatkan secara khusus, secara seragam. Nah mungkin kalau misalnya usulan menggunakan pakaian batik dari seluruh Indonesia. Itu kan bisa saja nanti saya usulkan. Itu kan. Jadi kalau ada musrenbang kan setiap kepala daerah datang nih
Salah satu mungkin dibilang setiap kepala daerah harus sediain baju untuk pas pampres. Jadi dari daerahnya kan gitu. Maksudnya kan gitu Pak Prabowo. Tapi Bapak Presiden juga memerintahkan kepada kita kalau misalnya ada tamu negara, kepala negara yang melaksanakan kunjungan kenegaraan, ini kan akan disambut oleh kita gitu loh. Disambut dari mulai tradisi di Monas kemudian sampai dengan masuk istana. Salah satunya adalah yang mendampingi itu adalah pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia, betul, termasuk bendera-bendera provinsi itu kita tampilkan di depan kepala negara, yang mana nanti kita jelaskan bahwa itulah bahwa negara Indonesia itu terdiri dari sekian provinsi, kemudian pakaiannya seperti ini. Nah itu. Ya, betul ya. Ini dia nanya Pak. Ya. Mau tahu Pak, motor pas pampres kok bisa keren warna hitam itu? itu. Ini tanya itu, memang pakaian apa semuanya itu memang serta merta spesifikasinya canggih atau memang ada penampilan juga memang dilihat itu Pak? Ya memang motor namanya kalau kami menyebutkan adalah motor penyelamatan. Awaki oleh personil pas pampres yang memiliki kualifikasi khusus. Jadi kita dilatih di Sentul untuk mengendarai motor tersebut, betul. Jadi kita dilatih sampai dengan balapan tuh ya? Ya betul. Jadi dilatih khusus di Sentul sampai dengan lulus. Itu adalah pengendaranya. Nah kemudian di belakangnya juga disiapkan penembak dan itu pun dilatih. Apabila terjadi menembak dalam kondisi berjalan kencang itu betul. Dan biasanya sniper Pak. Penembak itu? Bukan, kalau ya? Itu yang disiapkan adalah penembak jarak dekat. Oke, itu dia tuh. Ya, jadi dia punya kualifikasi dan kemampuan khusus. Kalau misalnya tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi khusus, naik motor itu baru kecepatan mungkin 100 jatuh kan gitu. Wah, ini maksimal dia bisa berapa? 200? Kalau latihan itu kita biasanya memacu dengan sampai kecepatan 300. Iya. Karena memang motornya kan punya spesifik khusus kan. Besok kalau Valentino Rossi itu nggak balapan lagi, tawar jadi pas pampres Pak. Nikung aja 100 lebih Pak, gitu kan? Iya. Nikung 180 tuh, pembalap MotoGP itu harusnya jadi pas pampres tuh kan gitu ya. Oke Pak, tapi gini Mas, terakhir Mas Ari, dengan apa ya pas pampres yang saat ini seperti ini gitu, kita ingin tahu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada publik juga, presiden juga mungkin harapannya kepada pas pampres yang mungkin nggak diomongin, tapi kepada tim komunikasi presiden diomongin soal pas pampres, ada nggak Mas? Secara spesifik tidak ada Pak, tapi mungkin satu hal yang saya boleh sampaikan bahwa zamannya Bapak Presiden Jokowi ini ketika melintas di jalan raya itu tidak ada sirene. Oh iya. Dan masyarakat tuh merasa nggak terganggu karena ya Pak ya tidak ada sirene, tidak ada. Oh ya nggak ada Pak. Betul. Memang petunjuk dari Bapak Presiden itu setiap nanti bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Nggak perlu ada sirene. Dengan menggunakan rangin tentu diizinkan dengan menggunakan sirine. Kenapa Pak? Ya karena Bapak Presiden tidak ingin mengganggu. Ini yang beda Pak. Betul. Tidak ingin mengganggu publik di jalan gitu. Baik. Karena gini Pak, kalau lagi di Jakarta, Pak Presiden, Pak Menteri, macet loh ini. Macet, kita tahu kok macet, suruh lewat gimana ini aja nggak bisa gerak kan itu. Tapi Presiden tahu itu ya? Ya tahu. Nah makanya Bapak Presiden juga tidak ingin ada penutupan jalan gitu. Betul. Beliau ingin normal saja. Kalau memang macet, Bapak Presiden juga ingin ikut macet gitu. Nggak gini, tahu nggak? Pak Presiden tuh pernah nggak sih nggak naik mobil sebenarnya? Ya kalau naik motor pernah. Naik motor yang hitam itu, tapi digonceng kita nggak tahu kalau itu presiden. Pernah nggak Pak? Pernah. Naik motor pernah. Terus kemudian juga terkadang beliau naik sepeda untuk melaksanakan olahraga Car Free Day itu juga sering. Ya kalau itu kan kelihatan. Ini saya ingin tahu mungkin Pak Presiden pakai hitam-hitam naik motor itu kita nggak tahu loh. Kalau itu enggak. Karena Gus Dur pernah bohongin ini pas Pampres. Pakai Vespa sama Jaya Suprana keluar makan di Kalibata. Makan durian Kalibata saking pengennya gitu. Enggak pernah ya Presiden ya? Enggak pernah. Kalau Bapak Presiden ingin keluar ya keluar saja. Kalau masyarakat mau gabung saja. Waktu itu enggak takut sama pas Pampres, sama Ibu Sinta. Enggak takut, enggak boleh makan durian sama Ibu Sinta, durian lari pakai Vespa itu kan gitu ya. Tapi ini menarik Pak, cerita tentang pas Pampres yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa protap itu ada, tetapi yang paling penting adalah bahwa pas Pampres itu tidak sekaku yang dibayangkan. Bahwa mereka bisa melakukan memiliki fleksibilitas untuk mengikuti gaya presidennya. Mungkin saja presiden setelah Pak Jokowi beda mungkin gayanya lagi, itu dengan cepat bisa untuk disesuaikan Pak Prabowo. Memang kita kan harus mengikuti keinginan objek gitu. Tidak boleh menentang objek.
siapapun presidennya, Pas Pampres kan tidak mengganti nama dan juga mengganti orangnya sama gitu. Iya, betul. Tapi kita kan harus profesional. Betul. Apa yang diinginkan oleh Itu dia. beliau, ya kita ikuti gitu. Siap, itu dia. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Prabowo sudah hadir berbagi cerita dengan kami di edisi hari ini. Mudah-mudahan senang sekali nih. Mudah-mudahan masyarakat banyak tahu soal Pas Pampres ini. Ya, makasih. 3 Januari jangan lupa itu hari baktinya Pas Pampres. Ya, 3 betul. Januari itu nggak lama lagi. Ini bulan Desember ini, udah nggak lama ini. Udah ada persiapan mungkin nih Pak Prabowo ini. Mau ulang tahun nanti kan Ya, tanggal 3. banyak yang kita persiapkan. Nah, itu dia mungkin. Mas Adi, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Maulana. Kita berdua kayaknya masuk tampangnya tampang Pas Pampres, tapi badannya nggak masuk, Mas, itu masalahnya. Oke, terima kasih pendengar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Maulana Starto. Selamat sore.